Bilang enggak? Ya. Oke. Loh. Kok Kak Fania sendirian ya? Mana yang nemenin Kak Fania hari ini ya? Oh itu dia, sini pasukan masuk jalan. 2, 1, 2. Ya, belakang ya. Oke, udah pas ya. Oke. Nah, di sini ada Kak Chandra, di sini ada Kak Gilgi. Oke, sudah diposisikan ya. Oke, karena kita udah bertiga nih. Kak Fania udah ada yang nemenin di belakang nih, cowok-cowok ya. Udah siap shalom belum? Udah ya, oke. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Shalom! Shalom semua. Tadi Kak Fania sendirian kayaknya pada sibuk Natalan ya ini ya kemarin ya. Oke, karena kita sudah bertiga di sini, sudah mau ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, pada bulan yang indah ini Tuhan, Kau masih bisa. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sharingnya bareng Kak Abim. Teman-teman semua, tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Saatnya sekarang kita mau berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami mendengar firman. Berkati Kak Abim menyampaikan. Berkati kami, teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kemarin kita memperingati hari apa? Natal. Benar, Natal tuh bukti nyata kasih Tuhan buat manusia. Bukti nyata bahwa Tuhan pengen manusia tuh hidup yang benar, hidup yang baik dan selamat. Hidup dalam keselamatan. Sekarang, kami mau nunjukin satu video. Video apa? Yuk, dilihat. Wow, teman-teman tadi udah lihat dari ulat yang geli ulatnya, tapi ternyata bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, kita buka ayatnya di Markus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Nanti teman-teman bisa baca secara detailnya. Kak Bim akan membacakan dari ayat 6 sampai ayat 9. Mari kita baca. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Karena kami banyak. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Teman-teman, jadi suatu saat Yesus tuh mampir di daerah orang Gerasa. Tuhan tuh baru saja turun dari perahunya, datang nih orang gila. Orang yang dirasuki iblis nih, datang menghampiri Tuhan. Takut kan ya, kalau kami udah lari tuh. Nah, ketika dia datang, ternyata orang gila ini tahu nggak? Udah merasakan banyak orang teman-teman di situ. Udah diikat, di tangannya diikat, di kakinya dikasih besi. Tetap aja, orangnya masih tetap bisa lepasin semua. Orang-orang udah malas. Bahkan dia tinggal di kuburan orang itu. Nah, pas dilihat Yesus, dia datang. Orangnya lari. Wih, takut kan pasti. Kalau Kak Abim di situ udah lari juga Kak Abim. Nah, pas dia datang, dia bilang sama Tuhan, "Jangan usir aku." Ternyata yang datang itu bukan orangnya, tapi iblis yang ada di dalam tubuh orang itu, teman-teman. Nah, saat orangnya datang, sama iblis itu Tuhan tanya, "Siapa namamu?" Namanya Legion. Ternyata yang rasuki atau yang ganggu si orang ini bukan cuma satu iblisnya, tapi banyak. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan pengen usir dan berdoa supaya orang ini sembuh. Tapi malah iblisnya bilang, jangan usir. Tapi kan Tuhan mau manusia selamat. Harusnya Tuhan usir kan? Nah, terus di dekat-dekat situ ada kawanan babi. Ada ribuan kawanan babi. Ribuan loh teman-teman, ribuan banyak. 1, 2, 3, 10 ada, nggak bisa kehitung. Ada ribuan, banyak. Seribuan tuh kayak 100, 200, 300, sampai 1000, 2000. Banyak deh. Ketika waktu itu si iblis, si Legion ini bilang gini, "Ada babi-babi tuh dekat lereng, suruh aja kami keluar ke situ. Pindahkan kami aja ke situ." Nah, dan akhirnya Tuhan berdoa, Tuhan usir iblis itu, roh jahat itu, pergi ke babi-babi, pindah ke babi-babinya. Akhirnya babi-babi itu terjun ke lereng semua, terjun ke laut semua.
Ternyata di situ ada penjaga-penjaga, teman-teman. Nah, penjaga-penjaga itu kaget. Akhirnya mereka pergi memberitakan tentang apa yang terjadi. Mereka bilang, itu yang gila, itu orang yang kurang waras. Ternyata sudah sembuh. Ternyata setelah Yesus mau pergi dari daerah itu, datanglah si orang yang dari setan ini. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau dong ikut Tuhan memberitakan kebenaran. Saya mau dong ikut Tuhan untuk kemanapun Tuhan pergi. Saat itu Yesus bilang ke orang itu, jangan, pulanglah ke rumahmu, beritakanlah kebenaran bahwa Tuhan pengen ketika dia sudah menjadi baik, dia sudah menjadi sembuh, pulang ke keluargamu supaya orang lihat bahwa ternyata yang menyembuhkan dia itu Tuhan yang penuh kuasa. Nah, kita akan belajar 3 poin hari ini, teman-teman, adik-adik di rumah. Yang pertama, orang yang gila dirasuki setan, Tuhan mampu mengubah menjadi orang yang waras. Orang yang sakit juga mampu Tuhan sembuhkan. Yang kedua, Tuhan mampu mengubah hidup setiap kita. Seperti ulat tadi yang jelek, mampu berubah jadi kupu-kupu yang cantik, yang indah. Tuhan juga mampu mengubahkan kita yang suka marah-marah. Tuhan juga mampu mengubahkan kita yang suka rewel atau yang suka ngelawan orang tua. Sukanya main game, terus nggak suka baca firman, nggak mau belajar. Nah, itu juga nggak bagus. Tuhan juga mampu mengubahkan kita supaya lebih taat sama orang tua. Yang ketiga, kita juga belajar memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Ketika kita sudah percaya Tuhan, hidup kita sudah baik, kita juga harus menyampaikan ke orang lain bahwa Tuhan tuh juru selamat, mampu mengubah setiap kita yang berdosa. Teman-teman di rumah juga bisa saling mengingatkan kalau ada kakaknya yang salah, adiknya yang salah, atau nggak mungkin bapak mamanya yang salah. Kalau adik-adik juga bisa ingatin, saat udah tenang, udah nyantai, bilang, Pah, Ma, itu salah, nggak boleh dilakuin. Pah, Ma, salah, jangan sering saling marah-marah atau saling membentak satu sama lain. Seperti itu. Tapi ngomongnya jangan saat per saat bentak, ngomongnya pas bapaknya udah tenang, lagi ngopi nyantai atau lagi nonton, kasih tahu, Pah, jangan sering-sering marahin Mama ya. Atau nggak, Mah, jangan sering-sering marahin Papa ya. Gitu. Jadi, walaupun kita masih kecil, kita juga mau jadi berkat buat keluarga kita. Tuhan juga mampu mengubahkan kita yang dulunya hidupnya kurang benar, menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Ayat hafalan kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan lupa dihafalkan ya. Teman-teman, adik-adik di rumah, sekian sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua, mau berubah dari sifat kami yang jahat, sifat kami yang buruk sebelumnya, menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berkati kami dan keluarga kami semua untuk berubah menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hari ini, kami percaya Tuhan menyertai setiap hidup kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.